Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pembahasan soal berkaitan dengan hambatan belajar pada siswa kelas rendah. Video ini adalah video bagian 4 untuk rekan-rekan pejuang NIP P3K mata pelajaran atau formasi guru kelas sekolah dasar. Baik, Sobat Pak Derinto semua, kita akan membahas soal berikut ini. Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya, ada dua peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan, hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami dua peserta didik Pak Dadang sering disebut dengan titik-titik. Perhatikan kata kuncinya ada di matematika dasar. Matematika itu kaitannya dengan perhitungan atau kalkulasi. Maka di sini ya ada pilihannya diskalkulia, disleksia, dysgraphia, auditory and visual processing disorder, dan nonverbal learning. Maka yang jawaban yang tepat adalah diskalkulia. Kalau berkaitan dengan matematika maka ada diskalkulia. Kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep dasar matematika. Ada ya, di sini kalkulia atau kalkulasi. Untuk selanjutnya, hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia. Itu menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. Belajar angka dengan menggunakan warna dan animasi yang menarik. Maka jawaban yang tepat adalah A. Itu yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia. Pilihannya ada ini. Di sini ada beberapa yang bisa dilakukan. Itu yang pertama adalah melakukan latihan membaca secara rutin. 2. Membuat pelajaran lebih menarik. 3. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. 4. Memberikan anak waktu untuk beristirahat. Yang ini tadi pilihannya yang termasuk dalam pilihannya. Yang termasuk ini. Untuk selanjutnya adalah soal berikutnya. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali A. Bermain kata, B. Membaca buku bersama, C. Menyajikan gambar huruf pada kata, D. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Metode untuk menangani disleksia itu ada 3 metode. Yang pertama adalah bermain kata. Anda bisa mengajak si kecil bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain. Misalnya, menuliskan di pasir, kertas, dan sebagainya. Metode yang kedua yang bisa digunakan untuk menangani disleksia adalah mencari gambar dan susun
dengan huruf balok. Sebagai contoh, minta anak untuk menemukan gambar gajah, lalu lanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentuk kata gajah dengan huruf balok. Dan metode yang ketiga untuk menangani anak yang disleksia adalah membaca buku bersama-sama. Anak dengan disleksia tidak menyukai kegiatan membaca, oleh karena itu anak diajak membaca buku yang ia sukai secara bersama-sama. Maka di sini jawaban yang tepat adalah menjiplak ya, menjiplak, permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Untuk selanjutnya, gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasanya disebut dengan gangguan adiskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory dan visual processing disorder, dan non-verbal learning disability. Ini kaitannya dengan saat menulis, maka yang tepat adalah disgrafia. Selanjutnya, Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah, mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil, bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. Kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas. Tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan bermain angka menggunakan media gadget. C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. D. Menggambar huruf balok dengan sederhana, poster sederhana. Ciri-ciri pada soal yang dialami Pak Lenin adalah sebagai berikut. Jadi metodenya untuk menyelesaikan gangguan disgrafia adalah hal yang dapat dilakukan adalah 1. Melatih untuk memegang pensil atau ballpoint dengan benar, mengatur posisi duduk dan jarak mata dengan buku. Gunakan pensil grip atau pensil segitiga dan mulailah melatih anak untuk mencoret secara bebas. Yang kedua, menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Yang ketiga, metode dengan menggunakan menulis huruf balok. Ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar. Cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau dijiplak yang secara berurutan ketebalan dari huruf yang harus dijiplak dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Selanjutnya adalah dengan menggunakan metode menulis bersambung. Metode ini dilakukan dengan cara setiap kata ditulis dengan huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dari garis sambungnya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Peserta didik dilatih memegang pensil atau pulpen dengan benar, menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menulisnya. Peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. 5. Mencoba menelusuri huruf utama dari garis sambung. 6. Menjiplak tulisan cetak tipis. 7. Setiap kata ditulis dalam huruf balok lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Langkah-langkah dalam
mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah, kita mulai dari ini nomor 1. Yang ini nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Dan yang terakhir nomor 7. Maka pilihan yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, penyebab diskalkulia kecuali A. Kelemahan pada proses penglihatan, B. Bermasalah dalam hal mengurut informasi, kesulitan membaca kode-kode angka, C. Kesulitan mengingatkan kembali secara detail, D. Kesulitan dalam menulis angka, E. Trauma dengan pelajaran berhitung. Jawaban yang tepat adalah D, karena D adalah kesulitan disgrafia. Yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung atau diskalkulia adalah A. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misalnya berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk bepergian. B. Metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis dalam bentuk huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. C. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisi huruf untuk ditulis ulang atau diciplak yang secara berurutan. Ketebalan dari huruf yang harus diciplak dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Anak bisa mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain, misalkan menuliskannya di pasir atau kertas dan sebagainya. E. Mencari gambar dan susunan dengan huruf balok. Sebagai contoh, meminta anak untuk menemukan gambar gajah, lalu melanjutkan dengan menyusun huruf-huruf berbentuk kata gajah dengan huruf balok. Jawabannya adalah A. Cara melatih diskalkulia yaitu melatih ingatan dengan sering menyanyikan angka-angka. Tuangkan konsep matematika secara tertulis di atas kertas agar peserta didik mudah melihatnya. Visualisasikan konsep matematika yang sulit dimengerti melalui gambar. Praktikkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, misalkan berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai untuk bepergian. Nah, sobat Pak Derinto semua, demikian soal dan pembahasan berkaitan dengan hambatan belajar pada siswa kelas rendah. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.